Pada malam ketika angin kencang meniup atap balairung kerajaan, Antin dilahirkan dengan tangis nyaring dan tanda keunguan di punggungnya yang langsung disadari Arya sebagai simbol kutukan berbahaya. Suara gemuruh petir menambah ketegangan di dalam kamar bersalin, sementara sang bidan menjerit histeris saat melihat warna aneh pada nadi kecil Antin, memicu rasa khawatir mendalam di hati setiap orang di ruangan itu. Arya, saudara tertua yang masih berusia 25 tahun, menggenggam tangan sang ibu sambil berbisik, "Aku akan menjaganya dengan seluruh hidupku ibu," berusaha menenangkan kegelisahan yang menguasai keadaan. Bagas, Damar, dan saudara-saudara lain yang ikut menyaksikan kelahiran tersebut segera menyadari bahwa bayi perempuan ini, meski tampak rapuh, menyimpan aura yang membuat mereka merinding ketakutan sekaligus kagum. Kabar bahwa putri bungsu keluarga ini lahir dengan tanda racun di tubuhnya mulai beredar secara terbatas, sehingga mereka sepakat untuk merahasiakan kondisi Antin demi keselamatannya. Beberapa tetua istana memperingatkan bahwa kutukan itu berasal dari masa lalu kerajaan, dan hanya dapat ditebus dengan pengorbanan atau perawatan intensif di bawah pengawasan orang yang penuh kasih. Arya menggenggam pundak Bagas dan berkata dengan suara bergetar, "Kita semua akan melindungi adik kita, apapun risikonya, karena dia adalah darah daging kita." Malam itu juga, keluarga sepakat membatasi akses siapapun yang ingin melihat bayi Antin, sehingga hanya 9 saudara kandungnya dan beberapa pelayan terpercaya yang diberi izin untuk mendekat. Suara hujan tak kunjung mereda di luar, seolah menjadi pertanda bahwa perjalanan hidup Antin akan selalu diiringi badai dan ujian yang menuntut keteguhan hati. Saat sang ibu akhirnya tertidur lelah, Arya menatap wajah mungil Antin yang terlelap dalam dekapan pelayan, meyakinkan dirinya bahwa keluarga mereka akan menjaga sang adik dengan segenap jiwa dan raga. 5 tahun berlalu dengan cepat, di mana Antin yang lemah namun cerdas kian tumbuh di balik tembok tinggi kediaman keluarga, terisolasi dari keramaian, demi menyembunyikan kutukannya. Arya mengatur jadwal khusus agar setiap saudara memiliki peran dalam mengajari Antin ilmu bermanfaat, mulai dari seni bela diri dasar hingga membaca aksara kuno, sementara Bagas merancang kurikulum rahasia yang ketat. Antin pun belajar mengetikkan mantra sederhana untuk menenangkan racun dalam aliran darahnya. Diawasi ketat oleh Damar yang menggunakan alunan musik gamelan lembut untuk membantunya berkonsentrasi. Dalam salah satu sesi latihan, Galuh menunjukkan gerakan silat perlahan agar Antin tidak kelelahan, seraya berkata, "Kita harus melatih keberanianmu setahap demi setahap, Dik, karena kekuatanmu bisa menjadi senjata mematikan jika tak dikendalikan." Sementara itu, Pram mengisi perpustakaan rumah dengan berbagai buku dan gulungan naskah, menulis catatan terperinci tentang gejala kutukan Antin, berharap suatu hari dapat menemukan petunjuk penyembuhannya. Raka, dengan keahliannya mengolah aneka rempah khas Nusantara, mencoba meramu jamu penawar untuk meringankan efek racun Antin, meski hasilnya belum cukup memuaskan. Di sudut rumah, Wira memahat sosok Antin kecil pada kayu cendana sebagai simbol perjuangan keluarga, sambil berkomentar pada Jaya, "Suatu hari, dia akan tumbuh kuat dan menjadi pelindung kita semua." Setiap malam, Antin kerap merasakan panas di sekujur tubuhnya, mengharuskannya menjalani terapi air dingin di pemandian belakang rumah, ditemani para saudara yang selalu bergantian berjaga. Tekad keluarga ini tak pernah luntur, karena mereka percaya suatu saat Antin akan mampu mengendalikan racunnya sendiri dan menjadi simbol harapan di tengah ancaman intrik kerajaan. Meski Antin sering merintih saat terbangun dari mimpi buruk, ia tetap memandang kakak-kakaknya dengan mata berkilat penuh keteguhan, seakan berkata bahwa ia siap meneruskan perjuangan mereka. Ketika Antin menginjak usia 8 tahun, rumor tentang seorang gadis berparas rupawan tetapi jarang terlihat mulai menyebar di kalangan bangsawan, memicu rasa penasaran dan kecurigaan mereka. Arya, yang menyadari bahaya ini, meningkatkan kewaspadaan di sekitar kediaman keluarga, memasang penjaga rahasia agar tidak ada yang dapat memata-matai perkembangan Antin. Beberapa bangsawan di kerajaan Aruna bahkan menggembar-gemborkan teori bahwa keluarga Arya menyimpan harta mistis, membuat banyak orang terprovokasi untuk mencari tahu rahasia tersebut. "Kita harus berhati-hati, Bagas," ujar Arya suatu hari di balai pertemuan keluarga, "karena semakin banyak pejabat yang ingin menjatuhkan kita demi mendapatkan keuntungan politik." Bagas mengangguk, lalu memperinci rencana pertahanan diplomatik, termasuk menempatkan Damar di tengah pertemuan istana sebagai penenang suasana dengan puisi dan kesenian. Galuh, yang cenderung berpikir praktis, mendesak saudara-saudaranya untuk melatih Antin lebih keras lagi, agar gadis itu mampu membela diri jika sewaktu-waktu ancaman fisik tak terelakkan. Namun Damar mengingatkan, masa kanak-kanak Antin tidak boleh sepenuhnya dihabiskan dalam ketakutan, karena kita pun ingin dia merasakan kebahagiaan meski hanya sekejap.
Para pelayan setia semakin waspada, menyadari bahwa ancaman dari pihak istana kian dekat, sedangkan Antin bertanya-tanya mengapa ia selalu harus bersembunyi dan hidup dengan penuh batasan. Dalam kegelisahannya, Antin mencoba mencari jawaban dari Pram yang gemar menulis sejarah, dan sang pustakawan muda itu hanya berkata lembut, "Kelak kau akan mengetahui semua kebenaran, Dick, tapi tidak sekarang." Di tengah suasana tegang, keluarga tetap bersatu, berusaha menjaga agar rahasia kutukan Antin tak pernah terungkap, karena mereka percaya bahwa masa depan kerajaan bergantung pada keselamatannya. Memasuki usia 10 tahun, tubuh Antin mulai sering diserang rasa sakit yang hebat, memaksa Arya dan saudara-saudaranya mencari pertolongan di luar istana dengan cara yang hati-hati. Bagas mendapatkan kabar tentang seorang tabib sufi di pedalaman Gunung Kalakara, yang konon memiliki kemampuan menyembuhkan berbagai penyakit langka, bahkan kutukan sekalipun. Tanpa banyak gembar-gembor, keluarga merencanakan perjalanan rahasia yang membawa Antin melintasi hutan belantara, diiringi segelintir pengawal setia dan pemandu jalan yang andal. "Berhati-hatilah, Antin," bisik Damar sebelum berangkat, karena wilayah yang akan kita lalui penuh dengan bahaya alam dan manusia yang tak segan memanfaatkan kelemahan orang lain. Pram membawa catatan-catatan kuno tentang racun yang mengalir dalam darah Antin, berharap dapat berkonsultasi langsung dengan tabib sufi tersebut untuk menemukan ramuannya. Sementara Galuh menyiapkan senjata dan taktik pertahanan, Raka mengangkut berbagai rempah dan obat-obatan untuk berjaga-jaga jika terjadi serangan mendadak. Perjalanan yang berlangsung berminggu-minggu itu diwarnai rintangan seperti jalan terjal, sungai banjir, dan gerombolan perampok, namun semangat keluarga tidak surut sedikit pun. Di salah satu malam berhenti di pinggir hutan, Jaya menenangkan Antin yang menggigil, sambil berkata, "Kita semua di sini untukmu, Kak, jadi jangan pernah takut selama kami ada." Wira, sambil mengukir potongan kayu di dekat api unggun, menambahkan, "Karya ini akan kupersembahkan padamu saat kita bertemu tabib sufi, agar kau terus ingat betapa gigihnya kita berjuang." Dengan harapan besar, rombongan keluarga akhirnya tiba di depan gubuk sederhana tabib sufi, siap menghadapi segala kemungkinan demi menyelamatkan masa depan Antin. 2 tahun setelah pertemuan dengan tabib sufi, Antin mendapatkan serangkaian pelatihan ketat di hutan belantara, mengikuti saran sang tabib untuk memperkuat tubuh dan jiwa demi menahan racun. Arya setiap hari menemaninya berlatih pernapasan dalam kabut pagi, memandu Antin agar ia bisa mengolah energi dalam tubuhnya dan mengurangi efek racun tersebut. Galuh tak henti-hentinya melatih silat dasar untuk membentuk refleks Antin, sembari berkata, "Setiap tendangan yang kau lancarkan harus diimbangi kendali diri, karena racunmu bisa mematikan lawan secara tak terduga." Di sela pelatihan, Damar menggunakan iringan seruling bambu untuk menenangkan pikiran Antin, menciptakan keharmonisan antara alam dan batin yang membantu proses pemulihan. "Bersinergi dengan alam, Antin," ucap Bagas di suatu senja, "karena hutan ini mengajarkan kita bahwa setiap makhluk, bahkan yang tampak lemah, punya peran penting dalam keseimbangan." Sementara itu, Raka menyiapkan makanan bergizi berbahan herbal langka yang ditemukan Pram, menambah stamina Antin dan saudara-saudaranya di tengah kerasnya kehidupan hutan. Wira memanfaatkan waktu luang untuk mengajarkan Antin cara menyulam simbol-simbol suci, dengan harapan sulaman itu dapat menjadi jimat pelindung bagi sang adik. Meski kadang Antin merintih kesakitan di malam hari, ia tetap gigih mengikuti latihan, karena ia mulai memahami bahwa hanya dengan menjalani semua ini, ia dapat menahan racun yang mengalir dalam darahnya. Arya, yang paling sering khawatir, suatu malam berbisik pada Bagas, "Aku tak mau kehilangan dia. Tapi kita harus menyiapkan Antin menghadapi dunia yang kian buas, apapun risikonya." Dalam kerapuhan dan keteguhan yang berdampingan, Antin perlahan-lahan menyadari bahwa meski ia dikutuk, cinta saudara-saudaranya adalah anugerah terbesar yang membuatnya sanggup melangkah. Waktu terus berlalu hingga Antin berusia 14 tahun, saat keanggunan dan kecantikannya mulai terlihat, menyebarkan pesona luar biasa di lingkungan sekitar, membuat orang-orang penasaran siapakah gadis misterius itu. Berita tentang keluarga Arya yang memiliki putri bungsu menawan sampai di telinga raja, sehingga datanglah undangan resmi agar Antin beserta saudara-saudaranya menghadiri perayaan besar di istana. Bagas was-was akan niat tersembunyi di balik undangan tersebut, sementara Galuh mendesak agar keluarga menyiapkan perlindungan ekstra, karena intrik politik istana tidak pernah bisa dianggap remeh. "Kita tidak bisa selamanya menyembunyikan Antin," kata Damar dengan nada serius. "Dia harus belajar menghadapi dunia luar, sekalipun itu berisiko tinggi." Persiapan pun dimulai, di mana Wira menjahitkan pakaian indah bagi Antin, Raka menyiapkan aneka persembahan kuliner,
dan Jaya merancang strategi agar saudara-saudara bisa mengawasi Antin dari berbagai sudut. Dalam perjalanan menuju istana, kereta kuda keluarga menjadi perhatian banyak orang, sementara Antin duduk dengan gelisah, menggenggam tasbih pemberian tabib sufi yang konon dapat menenangkan racunnya. Arya tak henti-hentinya memperingatkan, "Ingat, Dik, jangan sampai kau terluka sedikit pun, karena darahmu berbahaya, dan banyak orang akan memanfaatkan kelemahanmu." Setiba di istana, Antin terpana oleh kemegahan balairung, gemerlap lampu obor, dan aroma dupa yang memancarkan suasana sakral, meski ia merasa jantungnya berdegup kencang karena cemas. Keramaian dan tatapan ingin tahu dari para bangsawan membuat Antin menunduk, hingga seorang pangeran muda dari negeri tetangga menyapa ramah, "Apakah Anda putri keluarga Arya yang terkenal itu?" Saat itulah, Antin merasa bahwa dunianya mulai berubah, karena ia mulai menyadari bahwa di luar tembok rumah dan hutan belantara, terbentang intrik, rasa ingin tahu, dan kemungkinan cinta yang rumit. Setahun setelah menghadiri perayaan di istana, Antin kembali menerima undangan jamuan kecil dari pangeran muda bernama Raden Putra, yang terkesan oleh kelembutan dan kecerdasan gadis itu. Meski Arya dan Baga sama-sama menolak undangan tersebut karena takut rahasia Antin terbongkar, Damar justru meyakinkan bahwa Antin perlu belajar mengelola perasaan dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam sebuah pertemuan rahasia di taman istana, Raden Putra menatap Antin dengan kagum dan berkata, "Mengapa kau selalu menutup diri, Paduka? Bukankah dunia ini terlalu indah untuk kau pandangi dari balik tirai?" Antin menundukkan wajahnya, menyembunyikan kekhawatiran tentang racun di dalam tubuhnya, sembari menjawab lirih, "Aku tak punya pilihan lain, karena setiap langkahku berpotensi membawa petaka." Percakapan yang singkat namun penuh kesan itu mengguncang hati Antin, karena untuk pertama kalinya ia merasakan ketertarikan pada seseorang di luar lingkaran keluarganya. Di kediaman keluarga, Arya merasa khawatir Antin terlalu dekat dengan pangeran tersebut, memerintahkan Galuh untuk memantau setiap gerak-gerik mereka dari kejauhan. "Kau harus memahami," kata Bagas perlahan pada Antin, "cinta di kerajaan seringkali menjadi alat politik, dan aku tak mau kau dimanfaatkan atau, lebih buruk, dirugikan oleh ambisi orang lain." Antin bersikeras bahwa pangeran itu berbeda. Namun ia tak berani mengungkapkan kebimbangan hatinya secara terang-terangan karena menghormati kecemasan kakak-kakaknya. Dalam keheningan malam, Damar menenangkan hati Antin dengan sebuah nyanyian lembut, menegaskan bahwa keluarga selalu mendukungnya, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga rahasia kutukan. Biji cinta mulai bersemi di hati Antin, namun duri ketakutan akan penolakan dan pengkhianatan sudah menunggu di sekelilingnya, menanti kapan gadis itu lengah. Di tengah kebahagiaan Antin yang perlahan tumbuh karena pertemuannya dengan Raden Putra, muncullah seorang pelayan istana yang diam-diam menjual informasi tentang kutukan Antin kepada pihak yang berseberangan dengan keluarga Arya. Pelayan tersebut melihat peluang besar untuk mencari keuntungan, menyebarkan gosip bahwa gadis menawan itu sebenarnya berbahaya dan perlu diawasi ketat oleh kerajaan. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga para menteri yang haus kuasa, memicu kecurigaan bahwa keluarga Arya menyembunyikan senjata mematikan untuk melawan siapapun yang mencoba mengusik posisi mereka. "Kita telah dikhianati," kata Arya dengan wajah murka di hadapan saudara-saudaranya, "dan kini seluruh kerajaan mungkin akan memburu Antin jika kita tidak segera bertindak." Baga segera menyusun rencana defensif, meminta Galuh dan Damar untuk meningkatkan pengawasan di sekitar rumah, sementara Raka dan Wira diminta menyiapkan jalan pelarian jika keadaan semakin genting. Antin terkejut dan ketakutan, menyadari bahwa rahasianya telah berada di ambang keterbongkaran, dan ia pun menyesali keterlibatannya dengan istana yang justru semakin membuka celah ancaman. Dalam rapat keluarga, Pra menunjukkan bukti-bukti dokumentasi yang mengisyaratkan bahwa pihak istana telah lama mengawasi gerak-gerik mereka, mengumpulkan data untuk menjatuhkan keluarga secara perlahan. Meskipun demikian, Damar tetap berusaha menenangkan Antin, dengan lembut berkata, "Keadaan memang tidak mudah, tetapi kita sudah siap dengan segala kemungkinan, karena cinta keluarga ini tak akan goyah." Jaya, yang paling muda, menunjukkan ketegasan yang jarang terlihat, berkata lantang, "Aku akan berdiri di garda terdepan untuk menjaga Kak Antin, meski harus mengorbankan segalanya." Dalam kecamuk rasa takut dan kemarahan, keluarga menyadari bahwa jalan yang mereka tempuh ke depan akan kian terjal, dan satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan segalanya. Usia Antin genap 16 ketika gejala racunnya kian parah, memaksa Arya dan saudara-saudaranya kembali menemui tabib sufi untuk memohon bantuan terakhir yang mungkin dapat menyelamatkan nyawa sang adik. Dengan wajah muram, tabib sufi menjelaskan bahwa ada satu ritual pengobatan kuno yang berisiko tinggi,
di mana Antin harus menelan ramuan khusus dan menjalani proses meditasi selama 7 hari 7 malam. Racun itu bisa hilang atau justru mempercepat kematianmu, ujar tabib sufi dengan nada datar. Tetapi jika berhasil, kau akan mendapat kendali penuh atas racun tersebut. Keluarga pun dilanda kecamuk perasaan, karena mereka tidak ingin kehilangan Antin. Namun di sisi lain, membiarkan racun terus menggerogotinya juga bukan pilihan. Antin, dengan mata berkaca-kaca, berkata pelan, "Aku tak ingin terus-menerus bergantung pada perlindungan kalian, karena aku juga ingin menjadi kuat agar mampu melawan takdirku sendiri." Saat itulah, Arya memandang Bagas dan saudara-saudara lain, lalu berkata dengan berat hati, "Kita harus mendukung keputusan Antin, bahkan jika risikonya sungguh menakutkan." Dengan persiapan matang, Antin berdiam di sebuah gua suci dekat sumber air panas, ditemani Jaya dan Damar yang bertugas menjaga api dupa tetap menyala sepanjang ritual. Hari demi hari, Antin merasakan perubahan dramatis pada tubuhnya. Kadang sekujur tubuhnya panas seperti terbakar, di lain waktu ia merasa sangat dingin seperti diselimuti es. Setiap malam, saudara-saudaranya bergantian berjaga di luar gua, menanti dengan cemas apakah Antin mampu bertahan dalam proses pengobatan paling berbahaya yang pernah mereka tempuh. Menjelang matahari terbit pada hari ke-7, Antin membuka mata dengan tatapan tajam, merasakan bahwa racun itu masih ada, namun ia mampu meredam kekuatannya, seperti pedang tajam yang kini bisa dikendalikan. Mengetahui bahwa Antin telah melalui ritual pengobatan, istana melayangkan undangan agar keluarga Arya menghadiri festival raya kerajaan, sebuah perhelatan akbar di mana semua bangsawan berkumpul. Bagas menduga bahwa undangan ini sekaligus dapat menjadi perangkap, karena musuh-musuh mereka pasti menanti kesempatan untuk membongkar kutukan Antin di hadapan publik. Festival ini adalah ajang kita menunjukkan bahwa Antin bukan sosok berbahaya seperti yang mereka bayangkan, kata Damar, berusaha menumbuhkan optimisme di tengah kekhawatiran. Arya menyetujui rencana itu, menegaskan perlunya kewaspadaan, sementara Galuh dan Jaya mengadakan latihan singkat untuk memastikan keamanan Antin selama perayaan berlangsung. Saat hari festival raya tiba, Antin tampil memukau dengan pakaian tradisional berwarna emas, rambutnya disanggul tinggi, dan senyum tipis yang menyembunyikan kegugupannya. Iring-iringan tarian, tabuhan gamelan, dan kembang api menambah suasana meriah, tetapi aura tegang menyelimuti keluarga Arya yang terus mengawasi setiap tatapan curiga dari para bangsawan. Tiba-tiba, di tengah puncak acara, seseorang berteriak menyebut nama Antin sambil menuduhnya sebagai gadis beracun yang berpotensi membawa kehancuran bagi kerajaan. Keributan pun terjadi. Beberapa pejabat terpancing dan menuntut agar kebenaran tuduhan itu dijelaskan, sehingga Arya maju ke depan dengan wajah tenang, namun penuh wibawa. "Adik kami tidak pernah berbuat celaka pada siapapun," seru Arya keras. "Dan jika ada yang berusaha mencelakainya, maka berarti mereka melawan keluarga kami sekaligus kehendak yang maha kuasa." Meski sempat muncul kegaduhan, festival raya berakhir dengan keluarga Arya selamat dari bahaya. Tetapi mereka tahu bahwa musuh mereka tidak akan tinggal diam dan akan segera merencanakan langkah selanjutnya. Setahun berlalu setelah festival raya, dan suasana politik di kerajaan Aruna kian memanas, di mana para pejabat saling sikut berebut posisi dekat raja, sementara keluarga Arya tetap jadi sorotan. Dalam berbagai rapat istana, nama Antin sering disebut sebagai ancaman potensial, karena kutukannya dianggap bisa menjadi senjata rahasia untuk menjatuhkan pihak yang berseberangan. "Ini bukan hanya soal mempertahankan diri," ujar Bagas dalam pertemuan keluarga, "tapi juga bagaimana kita menjaga nama baik sekaligus menegaskan posisi kita di mata kerajaan." Arya memutuskan mengadakan pertemuan diplomatik dengan beberapa sekutu, mengajak mereka untuk beraliansi dan mencegah timbulnya gerakan pemberontakan yang disinyalir sedang direncanakan oleh para rival. Galuh dan Jaya mendapat tugas memantau aktivitas militer istana, sementara Damar dan Wira ditugaskan merayu penduduk lewat kesenian dan kerajinan, guna mempengaruhi opini publik untuk mendukung keluarga. Antin, yang kian dewasa, merasa semakin resah karena ia diperlakukan bagaikan piala atau ancaman, sementara hatinya merindukan kebebasan dari segala intrik. Di sisi lain, Raden Putra yang dulu dekat dengannya mulai menjauh, kemungkinan karena tekanan politik, membuat Antin makin merasa hampa di tengah hiruk-pikuk perebutan kekuasaan. "Percayalah, Dik," kata Damar dengan lembut, "cinta sejati akan bertahan meski badai menerpa, tetapi kau harus tetap waspada, karena politik sering menyusup ke setiap sendi kehidupan." Keadaan makin panas saat salah satu menteri openly memfitnah keluarga Arya bahwa mereka hendak menggulingkan raja menggunakan kekuatan kutukan Antin. Dalam suasana genting ini,
keluarga bersiap menghadapi gelombang ancaman baru, menyadari bahwa apapun bisa terjadi di istana yang penuh ambisi dan pengkhianatan. Di tengah tekanan politik yang semakin berat, Pra menemukan catatan kuno dalam naskah keluarga, mengungkap fakta mengejutkan tentang asal-usul racun dalam tubuh Antin. Ternyata, kutukan tersebut bermula dari perjanjian leluhur mereka dengan roh penjaga kerajaan Aruna, sebagai penebusan atas dosa pembesar kerajaan di masa lalu yang pernah menumpahkan darah tak bersalah. Antin adalah pewaris takdir kelam itu, ujar Pram sambil gemetar. Dan hanya dengan cinta sejati dari keluarganya, kutukan ini dapat ditebus sepenuhnya, atau justru menghancurkan kita. Mendengar penjelasan tersebut, Arya berpaling ke Bagas yang tampak pucat, karena mereka sadar bahwa intrik masa kini bersumber dari warisan dosa masa lampau yang belum terselesaikan. Kita harus memberitahu Antin, karena ini menyangkut keberadaannya, kata Galuh. Sementara Damar menambahkan bahwa keterbukaan informasi bisa menambah mental Antin dalam menghadapi tekanan. Antin terdiam lama ketika mendengar kenyataan tersebut, merasakan kepedihan sekaligus kebebasan, karena akhirnya ia mengerti mengapa dirinya selalu dikejar rasa sakit dan kecurigaan. Raka dan Wira kemudian menenangkan Antin, menawarkan harapan bahwa dengan kekuatan cinta dan persatuan, mereka bisa memutus mata rantai kutukan tersebut. Jaya, yang sejak awal penuh semangat, berjanji di hadapan semua kakaknya bahwa ia akan selalu berdiri di sisi Antin, baik dalam suka maupun duka, memperjuangkan hak sang kakak untuk hidup normal. Dengan semangat baru, keluarga berjanji untuk melindungi Antin dari segala ancaman, sambil mencari cara untuk benar-benar menghapus kutukan itu dari garis keturunan mereka. Meski dibayangi masa lalu yang kelam, Antin justru makin teguh, meyakini bahwa cintanya pada keluarga dan rakyat Aruna adalah kunci untuk menebus dosa sejarah ini. Suatu hari, keluarga Arya mendapat kabar bahwa seorang pejabat yang bersekutu dengan mereka ditangkap oleh kelompok pemberontak di hutan larangan, wilayah yang jarang tersentuh manusia karena reputasi angkernya. Merasa berutang budi pada pejabat tersebut, Arya memimpin saudara-saudaranya untuk melaksanakan misi penyelamatan yang sangat berbahaya, di mana Antin bersikeras ingin turut serta membuktikan bahwa ia bukan beban. Baiklah, tapi jaga dirimu, kata Bagas tegas. Kita akan menghadapi banyak ancaman. Dan kau harus menahan penggunaan racunmu agar tidak membuat keributan yang tak terkontrol. Di tepian hutan larangan, suasana mistis terasa kental, pepohonan tinggi menjulang menutupi cahaya matahari, sementara samar-samar terdengar lolongan binatang buas. Galuh memimpin barisan depan, menyingkirkan semak-semak dan memeriksa jejak kaki, sedangkan Raka dan Wira menjaga Antin di barisan tengah, memastikan gadis itu tidak terpisah. Tak lama, mereka menemukan jejak baku hantam. Darah menempel di batang pohon, menandakan bahwa para pemberontak sempat bertempur dengan sang pejabat yang berniat kabur. Damar, dengan ketenangan seninya, mencoba meredam rasa takut semua orang dengan lantunan mantra penenang, sedangkan Jaya menyarankan jalur alternatif yang lebih aman untuk mencapai markas musuh. Saat malam tiba, suara genderang terdengar, rupanya para pemberontak sedang melakukan ritual, dan keluarga Arya bergerak diam-diam untuk menyusup ke lokasi tempat sang pejabat disekap. Dalam penyergapan dadakan, Antin berhasil melumpuhkan seorang penjaga dengan teknik silat yang dia pelajari, tanpa perlu memunculkan efek racun di kulitnya, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan besar. Bersama-sama, mereka akhirnya membebaskan pejabat tersebut, walau harus berhadapan dengan beberapa anggota pemberontak yang terkejut oleh keberanian dan kekompakan keluarga Arya. Genap sudah usia Antin menyentuh 18 tahun, ketika desas-desus tentang revolusi istana mulai beredar, memaksa keluarga Arya berada di garis depan untuk mempertahankan stabilitas kerajaan. Dalam berbagai pertemuan rahasia, mereka menyusun strategi bersama sekutu untuk menggagalkan rencana kudeta yang direncanakan oleh segelintir pejabat licik, sambil tetap menjaga agar rahasia Antin tidak dijadikan senjata musuh. Di saat yang sama, rasa cinta Antin pada Raden Putra masih tumbuh meski terpisah oleh keadaan, tetapi ia memilih menomorsatukan keluarganya yang kini terancam bahaya besar. Suatu malam, keluarga Arya menerima kabar bahwa pasukan pemberontak akan menyerbu gerbang istana, dan jika mereka berhasil, Antin akan menjadi sasaran utama karena kutukan dalam tubuhnya. Kita tak boleh menunggu, kita harus bergerak sekarang, ujar Galuh, memimpin pasukan kecil untuk berjaga di titik-titik rawan bersama saudara-saudaranya. Dalam pertempuran sengit di pinggir ibu kota, keluarga berusaha menahan laju pasukan pemberontak, sementara Antin terpaksa menggunakan racunnya untuk melumpuhkan para penyerang yang mendekat terlalu dekat. Meski upaya ini berhasil meredam sebagian besar musuh, salah satu saudara, yakni Wira,
terkena tebasan pedang saat ia melindungi Antin dari serangan mendadak. Tubuhnya roboh bermandikan darah. "Tidak!" teriak Antin dengan suara bergetar, menahan tangis sambil memangku Wira yang terbaring lemah, merasakan penyesalan dan kemarahan karena kutukannya belum cukup membantu mencegah bencana ini. Wira, dengan nafas tersengal, hanya sempat berbisik, "Jangan salahkan dirimu, Dik, cintailah hidup ini sepenuh jiwa, karena kita akan selalu bersamamu." Dalam isak tangis, keluarga menyaksikan pengorbanan Wira yang mengerikan ini, dan mereka pun bertekad untuk terus berjuang sampai akhir, memastikan kematiannya tidak sia-sia. Kepergian Wira meninggalkan luka mendalam, terutama bagi Antin yang diliputi rasa bersalah karena tak mampu menyelamatkan kakaknya, sehingga ia memutuskan menepi sementara ke Gunung Keramat untuk menenangkan batin. Ditemani Damar dan Jaya, Antin berangkat sebelum fajar, menapaki jalan terjal yang konon menjadi tempat bertemunya manusia dengan para leluhur kerajaan. Di puncak Gunung Keramat, Antin berdoa dengan khusyuk, menyesali segala kekerasan yang terjadi, berharap arwah Wira diterima di alam baka, dan mencari kekuatan agar dapat bangkit menjalani takdirnya. Damar kemudian menyanyikan kidung persembahan, memanggil roh penjaga gunung, memohon petunjuk agar Antin dapat melepaskan beban kesedihan dan mengubahnya menjadi energi positif. "Ingatlah," ujar Jaya sambil menaburkan bunga di altar, "kita kesini untuk memohon kekuatan sejati, bukan sekadar meratapi nasib, karena hidupmu masih panjang dan berarti bagi banyak orang." Perlahan, Antin merasakan kehadiran semacam cahaya dalam hatinya, menghangatkan relung terdalam dan meringankan beban racunnya, seolah kutukan itu mulai melebur ke dalam tekad mulianya. Dalam semedi, ia melihat bayangan Wira tersenyum, seakan merestui langkah Antin untuk bangkit dan menjadi pelita bagi orang lain, mengobarkan semangat bahwa cinta sejati tak akan lenyap walau raga terpisah. Malam itu, ketika mereka bermalam di puncak gunung, Antin bersumpah akan meneruskan perjuangan keluarga, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi merasa takut pada kutukan yang melekat di tubuhnya. Saat cahaya mentari pertama muncul, Antin membuka matanya dengan keyakinan baru, bersiap menuruni Gunung Keramat dan menghadapi realitas kerajaan yang menantinya di bawah sana. Melalui perjalanan spiritual ini, Antin selangkah lebih dekat pada takdirnya sebagai sang Dewi Pengantin, yang kelak akan merangkul semua pihak demi terciptanya perdamaian abadi. Kembalinya Antin dari Gunung Keramat tepat waktu, karena pasukan pemberontak yang sempat terpukul mundur kini bersatu dengan faksi licik di dalam istana, siap menyerbu alun-alun kerajaan. Keluarga Arya, meski masih berduka atas kehilangan Wira, bersiap menghadapi klimaks pertarungan ini, mengetahui bahwa tak ada jalan lain selain mempertahankan kehormatan dan ketentraman negeri. Di pagi buta, derap kaki kuda memenuhi jalanan ibu kota, sementara warga sipil berlindung di rumah masing-masing, menanti dengan cemas apa yang akan terjadi di gerbang istana. "Ini adalah saatnya," seru Arya di hadapan saudara-saudaranya. "Kita buktikan bahwa keluarga kita tak akan runtuh hanya karena kutukan atau ancaman politik manapun." Pasukan pemberontak yang dipimpin menteri jahat itu tiba dengan puluhan prajurit, membawa senjata berat dan panji-panji kebencian, sementara keluarga Arya didukung oleh segelintir sekutu setia yang mempertaruhkan nyawa. Pertempuran pun pecah, denting pedang dan desing panah mewarnai udara. Antin bergerak lincah di antara kekacauan, menggunakan kemampuan racunnya secara terkendali untuk melumpuhkan lawan-lawannya. Damar, dengan siasat jitu, berhasil menipu sebagian pasukan musuh agar terpecah, sedangkan Bagas dan Galuh memimpin serangan frontal di depan gerbang istana. Di satu sisi, Raden Putra yang diam-diam menghormati Antin, turut memerintahkan pasukannya membantu keluarga Arya, meski ia harus melawan keputusan sebagian bangsawan yang mendukung pemberontak. Dalam kekacauan tersebut, Jaya menemukan peluang untuk menangkap menteri pengkhianat, sementara Antin memblokir serangan terakhir yang ditujukan pada Arya, meski harus merasakan efek racun bangkit di tubuhnya. Dengan bersatunya semua elemen yang setia pada kebenaran, keluarga Arya berhasil mengamankan alun-alun istana, menandai titik balik kemenangan mereka atas kekuatan jahat yang hampir meruntuhkan kerajaan. Meski pertempuran di alun-alun istana dimenangkan, duka belum sepenuhnya sirna, karena luka-luka lama kembali terasa, terutama ketika keluarga Arya mengingat Wira yang telah gugur. Upacara penghormatan bagi para pahlawan yang gugur digelar dengan hikmat, di mana Antin menyematkan sulaman Wira di sisi peti jenazah para prajurit, meneteskan air mata penuh kesedihan namun juga rasa syukur. Raden Putra hadir dalam upacara tersebut dan sempat berbisik pada Antin, "Aku menyesal tak dapat lebih cepat menolongmu, tapi ketahuilah, aku selalu ada untukmu, meski tak tampak di depan mata." Mendengar kata-kata itu,
Antin merasakan dorongan semangat baru, karena ternyata cinta yang ia pendam tidak sepenuhnya bertepuk sebelah tangan, meskipun situasi kerajaan masih genting. Pada malam harinya, keluarga Arya berkumpul di balairung kecil di rumah mereka, menyalakan lilin untuk mendoakan arwah Wira, serta menguatkan tekad agar pengorbanan saudaranya itu tidak sia-sia. "Maafkan aku, Kak," ucap Antin lirih di hadapan ukiran kayu karya Wira. "Kau telah berkorban banyak untukku, dan aku akan terus hidup menunaikan janjiku pada keluarga." Damar menenangkan Antin, menjelaskan bahwa setiap kehilangan memberi pelajaran bahwa cinta dan kesetiaan keluarga adalah penopang utama dalam menghadapi kegelapan dunia. Bagas menambahkan, "Justru karena kita merasakan kehilangan, kita jadi lebih menghargai kehidupan, dan itu yang membuat kita semakin kuat." Malam penuh tangis itu berakhir dengan pelukan hangat di antara para saudara, sementara bayangan Wira seakan tersenyum di sudut ingatan mereka, menjaga semangat keluarga agar tetap menyala. Pada akhirnya, keluarga Arya menyadari bahwa jalan mereka masih panjang, tetapi keharmonisan dan tekad bersama akan menjadi bekal utama meniti masa depan yang lebih cerah. Dengan tertangkapnya menteri pengkhianat dan terungkapnya persekongkolan jahat, Raja pun turun tangan mengapresiasi perjuangan keluarga Arya, yang berhasil menyelamatkan kerajaan dari kehancuran. Di hadapan seluruh pejabat istana, Arya diberikan penghargaan dan diakui sebagai pelindung setia kerajaan Aruna, sementara Antin dielu-elukan sebagai gadis pemberani yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk kebaikan bersama. "Kau tidak lagi perlu menyembunyikan diri," kata Raja kepada Antin. "Kutukanmu mungkin menakutkan, tetapi keberanianmu telah menebus segala prasangka buruk yang selama ini menyelimutimu." Kata-kata Raja bagaikan obat bagi luka hati Antin, membuatnya perlahan tumbuh lebih percaya diri, terlebih ia melihat dukungan besar dari sekutu dan rakyat yang mulai paham keadaan sebenarnya. Bagas menyusun rencana pemulihan pasca pertempuran, memastikan para korban luka mendapatkan perawatan, dan keluarga yang terdampak konflik menerima bantuan logistik secukupnya. Galuh memimpin patroli keliling kota untuk menertibkan sisa-sisa pasukan pemberontak, mengajak prajurit setia menjaga keamanan hingga rakyat kembali tenang. Di istana, Pra menyerahkan dokumen pembelaan keluarga, lengkap dengan bukti sejarah kutukan, agar kerajaan memahami latar belakang Antin dan memutus rantai kebencian yang berdasar pada kesalahpahaman. Raden Putra, yang kini terbebas dari tekanan faksi-faksi istana, lebih leluasa menemui Antin, berjanji di hadapan keluarga Arya bahwa ia akan selalu menjadi sekutu terpercaya, baik dalam persoalan cinta maupun tanggung jawab kenegaraan. Meski perasaan duka atas gugurnya Wira belum sepenuhnya pudar, keluarga menyadari bahwa ini adalah momen untuk bangkit, menata kembali kehidupan mereka dengan semangat baru. Dalam suasana hangat dan penuh harapan, seluruh anggota keluarga Arya dan rakyat yang didukung Raja bekerja sama menciptakan harmoni, menjadikan peristiwa pahit sebagai batu loncatan menuju perubahan positif di kerajaan Aruna. Seiring dengan berlalunya waktu, kecantikan dan wibawa Antin semakin bersinar, mendorong rakyat untuk menjulukinya sebagai Dewi Pengantin, simbol penyatuan cinta, keberanian, dan harapan. Di berbagai sudut kerajaan, patung dan lukisan Antin mulai bermunculan, bukan hanya memuja parasnya, tetapi juga merayakan peran besarnya dalam mempertahankan kedamaian. Damar dan Raka pun menginisiasi sebuah festival perdamaian, menampilkan tarian suku pedalaman dan hidangan khas Nusantara, menegaskan bahwa kerajaan Aruna telah pulih dari luka lama. "Hiduplah sebagai dirimu sendiri," kata Arya pada Antin, ketika gadis itu sedang memeriksa pakaian resmi dengan sulaman motif bunga teratai yang dirancang oleh Wira semasa hidup. Karena gelar, Dewi Pengantin, bukan beban, melainkan berkah. Antin mulai menerima para tamu kerajaan dari negeri tetangga, menyuarakan perdamaian dan persahabatan, bahkan mengundang Raden Putra untuk turut meresmikan kerjasama budaya yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan langkah anggun, Antin membuka sesi diskusi di balairung, membahas pembangunan umum seperti irigasi dan pendidikan, menandakan bahwa ia tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas dan visioner. Meski masih ada sisa-sisa pengkhianat yang menolak perubahan, kini mereka kehilangan pengaruh karena rakyat lebih mempercayai kepemimpinan keluarga Arya yang terbukti tangguh dan tulus. Bagas memuji Antin dalam sebuah jamuan makan malam. Siapa sangka gadis kecil yang dulu kita sembunyikan dari dunia, kini menjadi sosok yang terang di mata semua orang. Antin merasakan kekuatan cinta saudara-saudaranya mengalir dalam dirinya, menggantikan rasa takut yang pernah membelenggunya, memantapkan tekadnya untuk memimpin dengan hati yang adil. Sadar bahwa tugasnya masih panjang, Antin tetap bersyukur karena kini ia telah berdiri tegak sebagai Dewi Pengantin, menjadi cahaya bagi keluarga dan seluruh kerajaan Aruna.
Di puncak kebahagiaan, keluarga Arya merayakan upacara penobatan Antin sebagai Dewi Pengantin, di mana seluruh rakyat menyaksikan iring-iringan megah di alun-alun istana yang pernah menjadi medan pertempuran sengit. Raden Putra, dalam balutan pakaian kebesaran, membawa persembahan senandung cinta yang menandai bersatunya dua kerajaan, menegaskan bahwa konflik lama telah berakhir dan era baru perdamaian dimulai. Arya berdiri gagah di samping Antin, menatap adiknya dengan bangga, mengingat janji yang ia ucapkan ketika Antin masih bayi mungil di malam penuh badai, yakni akan selalu melindungi dan menuntunnya. Kali ini, aku yang akan melindungimu, ucap Antin pada Arya setelah upacara, menyiratkan kedewasaannya yang kini mampu menanggung beban keluarga tanpa gentar. Bagas, Damar, Galuh, Pram, Raka, dan Jaya turut bahagia, mengenang perjalanan panjang yang mereka tempuh bersama Antin, mulai dari pelatihan rahasia hingga peperangan mematikan. Semua terbayar tuntas dengan kedamaian hari ini. Keluarga bersatu mengucap syukur atas semua cobaan yang berhasil dilalui, karena kutukan yang dulu tampak menakutkan ternyata menjadi jembatan bagi Antin untuk memahami makna cinta dan pengorbanan sejati. Dalam upacara penutupan, Antin menebarkan bunga melati ke arah rakyat, simbol kesucian dan harapan, menandakan bahwa masa depan kerajaan Aruna akan dijalani bersama dalam kasih dan persaudaraan. Para sesepuh pun meramalkan bahwa nama Dewi Pengantin akan diingat sepanjang generasi, bukan karena kecantikannya saja, melainkan karena kisah keberanian dan ketulusan hati yang diabadikan oleh sejarah. Malamnya, cahaya lentera hiasi langit ibu kota, di mana lagu-lagu pujian terdengar di seantero negeri, menghormati kisah Antin dan 9 saudaranya, yang berjuang sampai titik darah penghabisan demi kebenaran. Dengan janji hidup baru dan semangat yang tak kunjung padam, Antin bersama keluarganya melangkah menuju hari esok yang lebih damai, meyakini bahwa cinta dan persatuan akan selalu menjadi jawaban di tengah berbagai lika-liku kehidupan.